Bagaimana jika semua yang Anda pelajari tentang cinta, tentang daya tarik, dan tentang memenangkan hati seseorang adalah ilusi? Bagaimana jika strategi yang selama ini Anda anggap romantis justru menjadi alasan mengapa pasangan Anda perlahan menjauh? Bukan rayuan manis, bukan hadiah mahal, bukan pula janji-janji kosong yang meluluhkan hati seseorang. Justru, kebutuhan berlebihan untuk diterima dan rasa cemas akan kehilanganlah yang membuat Anda tampak lemah dan tidak menarik. Anda mengejar dan ia menjauh. Inilah hukum tarik ulur yang paling brutal, karena akarnya adalah ketidakmampuan Anda untuk merasa utuh tanpa validasi dari luar. Hari ini, kita akan membongkar ilusi itu dan membangun kekuatan dari dalam. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Anda yang telah mendukung channel ini dengan tombol subscribe. Bagi Anda yang baru bergabung, pertimbangkan untuk menekan tombol itu, sebab apa yang akan kita bahas adalah jalan sunyi menuju penguasaan diri yang pada akhirnya akan membuat hubungan Anda tak hanya harmonis, tetapi juga bermartabat. Hubungan modern seringkali diracuni oleh neediness atau ketergantungan emosional yang membebani. Kita mencari tambalan untuk lubang batin yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita sendiri. Kita ingin cinta menjadi obat penenang. Tetapi konsep stoikisme, sebuah kebijaksanaan kuno yang lahir dari kesadaran diri, tidak berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan seseorang, melainkan bagaimana cara menjadi pribadi yang layak untuk didapatkan. Filsuf Lucius Annaeus Seneca menulis, "Ia yang bergantung pada orang lain untuk bahagia, tidak akan pernah bisa berbahagia." Kalimat ini menjadi hantaman. Anda tidak mencari belas kasih, Anda mencari keselarasan. Bahasa cinta stoik bukanlah tindakan yang Anda lakukan, melainkan kondisi batin yang Anda capai, yang memancarkan aura ketenangan tak tergoyahkan. Hari ini kita akan membuka 3 pintu utama stoikisme yang bertransformasi menjadi bahasa cinta yang elegan, yaitu kebebasan dari reaksi emosional, keadilan dan integritas sejati, dan persetujuan batin yang kokoh. Pernahkah Anda merasa panik saat pasangan tiba-tiba membatalkan janji? Reaksi Anda adalah ujiannya. Ketika seseorang yang Anda cintai menarik diri, apa respons pertama Anda? Panik? Marah? Mohon-mohon? Reaksi-reaksi ini adalah rantai yang mengikat Anda pada kendali emosi mereka. Anda menjadi budak dari suasana hati dan tindakan pasangan Anda. Cinta yang didasari pada kebutuhan atau needy love adalah racun paling mematikan bagi kehormatan diri. Bayarkan skenario ini. Pasangan Anda mengirim pesan, membatalkan rencana makan malam penting pada menit terakhir dengan alasan yang terasa ambigu. Seseorang yang terikat emosi akan segera mengirim rentetan pesan marah, meminta penjelasan rinci, atau bertanya, "Apakah kamu sudah bosan?" Ia bereaksi seolah-olah pembatalan janji itu adalah penilaian atas nilai dirinya. Namun, respons apatheia mengajarkan sebaliknya. Anda menerima fakta bahwa janji dibatalkan. Itu merupakan sebuah peristiwa di luar kendali Anda dan tanpa menambahkan penilaian emosional tentang nilai diri Anda. Anda membalas singkat, tulus dan damai, "Baik, saya mengerti. Mari kita jadwalkan ulang untuk besok." Lalu Anda langsung mengalihkan fokus pada hal-hal produktif yang dapat Anda kendalikan. Ketenangan ini bukan sikap dingin. Ini adalah kemerdekaan. Ketika Anda merespons pembatalan mereka dengan ketenangan, Anda tidak hanya menunjukkan kematangan, tetapi Anda juga mendefinisikan batas. Harga diri Anda tidak untuk dinegosiasikan oleh emosi orang lain. Filsuf Epictetus menasihati kita, orang yang bebas adalah orang yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi dan yang tidak menginginkan apa yang tidak terjadi. Dalam konteks cinta, ini berarti Anda menerima apa yang tidak dapat Anda kontrol, yaitu putusan pasangan, dan Anda hanya fokus pada respons, sikap, dan integritas Anda sendiri. Bahasa keheningan ini berbicara lebih keras daripada 1000 kata-kata mohon. Mengapa bersikap baik
justru merusak hubungan Anda? Kuncinya bukan kebaikan, tapi integritas. Banyak pria muda melakukan kesalahan dengan bersikap baik demi mendapatkan imbalan, atau lebih buruk lagi, demi menghindari konflik. Ini bukan kebaikan, melainkan people pleasing atau sebuah manipulasi terselubung. Anda mencoba membeli kasih sayang dengan perilaku, dan itu hanya menghasilkan hubungan transaksional yang rapuh dan dangkal. Dikaiksinon atau keadilan dalam stoikisme menuntut Anda berinteraksi dengan orang yang Anda cintai dengan kejujuran batin dan integritas. Ini berarti Anda harus jujur pada nilai-nilai Anda, bahkan ketika itu tidak populer. Mari kita ambil contoh perbedaan pendapat. Anda dan pasangan memiliki pandangan yang bertentangan tentang bagaimana mengelola anggaran rumah tangga atau rencana masa depan. Respons yang tidak berintegritas adalah Anda mengalah dan setuju dengan pasangan hanya agar suasana kembali damai. Padahal Anda tahu keputusan itu akan merugikan stabilitas bersama dalam jangka panjang. Tindakan dikaiksionon adalah Anda membela prinsip yang adil dan benar, bahkan jika itu memicu ketidaknyamanan sementara, namun Anda melakukannya dengan penuh rasa hormat dan empati. Anda konsisten dengan nilai-nilai Anda, menjaga kebenaran, dan pada saat yang sama menjaga martabat pasangan Anda. Inilah yang menciptakan fondasi rasa hormat yang mendalam. Catatan Marcus Aurelius, apakah tugas Anda adalah melakukan tindakan yang adil dan berharga? Lakukan, jangan biarkan hal lain mengalihkan perhatian Anda. Bahasa cinta stoik yang kedua ini adalah konsistensi dalam tindakan mulia yang tidak memerlukan validasi. Lakukan yang benar karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kemuliaan batin Anda yang tidak goyah oleh ekspektasi atau imbalan akan menarik rasa hormat yang mendalam. Pelajari cara mengendalikan musuh terburuk dalam hubungan Anda, yaitu suara di kepala Anda sendiri. Jika apatheia adalah tentang menahan reaksi dan dikaiosine adalah tentang melakukan tindakan yang benar, maka sinkatathesis adalah puncaknya, penguasaan atas penilaian internal Anda. Seringkali bukan kejadian itu sendiri yang menyakitkan, melainkan penilaian Anda terhadap kejadian tersebut. Ambil contoh, ketika pasangan Anda secara tidak sengaja lupa mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Peristiwa yang tidak disengaja itu adalah sebuah fakta. Ia lupa. Penilaian otomatis dan tergesa-gesa Anda adalah, ia tidak mencintai saya tidak penting, hubungan ini sudah berakhir. Perhatikan, penilaian ini yang menyebabkan penderitaan, bukan kejadiannya. Sinkatathesis adalah kemampuan untuk menahan persetujuan batin terhadap penilaian yang merusak itu. Anda memilih untuk melihat fakta, ia lupa, dan menanggapi dengan penilaian yang lebih rasional. Mungkin ia sedang stres di tempat kerja, dan itu adalah tindakan yang tidak terencana, bukan cerminan permanen perasaannya. Anda memilih untuk tidak menyetujui emosi negatif yang terburu-buru. Filosof Epictetus juga menekankan, yang mengganggu pikiran manusia bukan kejadian itu sendiri, melainkan penilaian mereka tentang hal itu. Dengan menguasai sinkatathesis, Anda mencapai kemerdekaan emosional sejati. Anda tidak akan lagi mencari bukti cinta melalui kecemasan, melainkan melalui ketenangan. Ketika Anda menguasai batin Anda, pasangan Anda akan melihat seorang pria yang damai, mandiri, dan kuat. Seneca menambahkan, ketenangan batin tidak akan datang dari tanpa melakukan apa-apa, melainkan dari mengatur apa yang harus kita lakukan dan melakukan apa yang telah kita atur. 3 bahasa cinta stoik ini adalah keheningan, apatheia, integritas, dikaiosine, dan persetujuan batin, sinkatathesis, yaitu bukanlah taktik untuk memenangkan hati, melainkan cara hidup untuk memenangkan diri Anda sendiri. Anda telah belajar untuk tidak lagi menjadi budak emosi, melainkan tuan atas takdir batin Anda. Aura ketenangan, kemandirian, dan martabat inilah yang merupakan bentuk daya tarik paling murni dan paling kuat. Inilah yang membuat seseorang takluk dalam diam, bukan karena trik, tetapi karena kualitas diri Anda. Sekarang,
Pilihan ada di tangan Anda. Akankah Anda terus mengejar ilusi atau memilih jalan sunyi untuk menjadi pria yang tidak perlu dikejar karena Anda sudah utuh? Mulailah hari ini, terapkan prinsip stoik dalam interaksi Anda. Jika narasi ini membukakan perspektif baru bagi Anda, like video ini, bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkan kebijaksanaan ini, dan pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan kajian filosofis mendalam lainnya. Salam tetap tenang,